Pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua. Saat ini saya mau sharing sesuatu buat kalian. Judulnya adalah 12 tambah 88 sama dengan ya 100. Apa maksudnya? Saya mau sedikit sharing bahwa kita hidup dengan yang namanya pikiran. Ternyata teman-teman, pikiran itu bisa kita bayangkan seperti ini. Ini laut. Anggap saja ini gunung es. Ini gunung es yang di bawah laut. Ini laut ya. Maksudnya apa, Kak? Yang mau saya sampaikan adalah pikiran manusia itu bisa digambarkan seperti ini. Di atas dan di bawah. Berdasarkan teori ya, alam sadar kurang lebih 12%. Maksudnya alam sadar itu seperti apa, Kak? Alam sadar itu seperti kita menganalisa sesuatu menggunakan logika. Oh, logikanya kalau dari sini saya mau ke sana, saya pakai ini. Itu alam sadar. Atau ilmu pasti, 2 tambah 2, 4 gitu ya. 2 tambah 5, 7. Itu alam sadar. Dan kurang lebih dia menguasai kehidupan manusia sebesar 12%. Logika, ilmu pasti. Dan ternyata ada bawah sadar kurang lebih 88%. Jadi ternyata teman-teman, 88% kehidupan kita itu dipengaruhi oleh yang namanya alam bawah sadar. Banyak ya. Tapi kita hanya merasa kita hidup yang di 12%. Yang di 12% aja kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berkarya, kita bisa berprestasi, kita bisa melayani. Tetapi ternyata yang 88% ini memberikan dampak yang luar biasa yang tanpa kita sadari. Kalau di pikiran sadar itu bicara tentang analisa, logika, dan ilmu pasti. Kalau di pikiran bawah sadar itu dia akan berbicara tentang self image, sama namanya belief system. Bagaimana dia mengapresiasi dirinya, hal-hal apa yang dia percayai. Dan ternyata di antara dua ini kalau kita mau prioritaskan, ternyata belief system itu adalah sesuatu yang lebih. Atau menurut berdasarkan teori bahwa belief system adalah inti dari segala sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah realita, kebenaran, nilai hidup, dan segala sesuatu yang kita tahu mengenai dunia. Belief system adalah inti. Jadi sini adalah inti. Di mana kita mendapatkan ini? Dari kita lahir, kita balita sampai hari ini, itu yang akan membangun alam bawah sadar kita. Oleh sebab itu teman-teman, pada kesempatan ini saya mau sharing bahwa kita nggak bisa hidup tanpa nilai-nilai, teman-teman. Di luar sana nilai-nilai itu ada di depan kita. Silakan kamu mau pilih yang mana? Pilih ini, pilih itu, pilih ono. Ya, Tuhan kasih kehendak bebas. Tetapi satu hal yang mau kakak sampaikan bahwa sebagai anak Tuhan, mari kita buka di 2 Korintus 8 ayat yang ke-21. Saya bacakan 2 Korintus 8 ayat 21. Rasul Paulus di Korintus, karena kami memikirkan yang baik. Saya ulangi ya. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Memikirkan yang baik di hadapan Tuhan dan juga memikirkan yang baik di hadapan manusia. Artinya teman-teman, baik is baik. Baik is baik. Kita nggak bisa mendikotomikan
wah ini buat Tuhan nih, saya baik. Wah ini buat sesama, biasa aja. Oh enggak, buat Tuhan baik, buat sesama juga baik. Oleh sebab itu asupannya harus yang baik. Karena di luar sana nilai sosial, nilai-nilai pergaulan, nilai-nilai dalam keluarga sangat banyak. Kita buka lagi Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semuanya. Saya ulangi ya. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah, pikirkanlah, pikirkanlah. Karena sejatinya menurut saya pertempuran yang terjadi itu adalah di pikiran kita. Nilai-nilai mana yang mendominasi di dalam hidup kita? Nilai-nilai luar yang mendominasi hidup kita, atau nilai-nilai kebenaran yang mendominasi hidup kita? Jadi teman-teman, saat ini dalam situasi di luar sana yang mungkin tidak menguntungkan buat kita, tidak mengenakan buat kita, sekolah diliburkan, bekerja di rumah, ya, nongkrong-nongkrong di luar nggak bisa. Ada satu saat di mana kita juga harus membaca, apalagi ini asupan di luar ya, asupan di luar, korban jiwa, suspek, ODP segala macam yang membuat kita ketakutan. Tapi saat ini mau saya sampaikan bahwa pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci. Pikir, pikir, pikir. Dari situ saya percaya ketika ada belief system yang semakin hari semakin diperbarui di dalam Tuhan, akan muncul di dalam kebiasaan kita. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi karakter. Jadi malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, dua ayat tadi yang kakak sampaikan, 2 Korintus 8 ayat 21, pikirkan yang baik, sama Tuhan pikir yang baik, sama manusia pikir yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8, yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terakhir teman-teman, yang mau kakak sampaikan, jangan lupa apa? 3S-nya, setia, saat teduh. Saat teduh, nikmati. Ya kalau hari-hari ini kita untuk ibadah di gereja aja, situasi tidak memungkinkan. Tapi hari ini kita masih bisa baca firman. Mungkinkah firman suatu saat kita nggak bisa baca? Ya sangat mungkin. Jadi saat teduh jangan kendor, setia berdoa jangan kendor, dan setia beribadah. Beribadah tidak hanya terkotak di dalam gedung, di dalam rumah yang disebut gereja. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun sedang melakukan ibadah kepada Tuhan. Sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang warga negara. Jadi teman-teman, 12 tambah 8, 8 sama dengan 100%. 88% mengaruhi hidup kita. Isi dengan asupan-asupan yang baik, yaitu kebenaran firman. Tidak akan perpanjang. Sampai kita ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.